Saya ingin melanjutkan fungsi lain dari pen tool di gambar kedua ya. Saya sudah siapkan file kedua, gambar nanas yang saya ambil dari freepik.com. Kalian juga bisa mendownload gambar ini, akan saya taruh di caption atau di deskripsi YouTube ya. Terima kasih juga untuk Freepik sudah menyiapkan gambar ini. Oke. Pertama-tama yang kalian lihat di kanan bawah ini merupakan menu layers ya, dan ada tulisan background dan ada seperti tombol kunci atau lock. Apa artinya? Kalau layer ini di lock, maka gambar ini tersebut tidak bisa diedit ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya klik kiri, lalu geser ke bawah dan ada tanda seperti gambar plus. Nah, kita pencet saja, maka akan muncul background copy. Ini merupakan layer yang sudah bisa diedit ya, hasil dari copy atau duplikasi dari layer sebelumnya. Biasakan untuk selalu menambahkan layer khusus edit dan layer atau gambar original ya. Jadi seandainya editing kalian tidak berhasil, maka kalian tinggal cukup mendelete layer yang sudah di copy atau diduplikasi dan kalian bisa membuat lagi layer ini. Oke. Saya ingin memulai gambar pen tool ini. Kalau kita lihat di gambar pertama kan bentuknya lurus-lurus ya yang ingin saya potong. Sedangkan di gambar kedua, saya ingin memotong gambar nanas ini tetapi ada lekukannya. Nah, pen tool ini juga bisa memotong atau memilih atau menseleksi gambar yang bentuk lengkung ya. Oke, kita mulai saja dari atas, kita zoom in. Klik kiri. Nah, sudah ada tanda titik ini. Lalu kita klik ke sebelah ujung atau bagian nanas yang ingin kita pilih ya. Klik, tahan, lalu geser mouse-nya ke sebelah bawah dan kalian akan melihat garis lengkung. Nah, kalian mungkin akan berlatih agar semakin precise, tapi saya sarankan semakin kalian precise boleh saja, tetapi tidak usah 100% ya, karena pasti akan membuat pekerjaan kalian atau otak kalian capek gitu. Oke, lanjut. Lalu, gimana cara melanjutkan pen tool ini agar melanjutkan ke sisi sebelah kanan ya, dengan tahan Alt atau Option pada MacBook, lalu geser mouse-nya dan kalian bisa lihat. Oke, geser ke arah sebelah atas dan klik kiri lagi ya. Klik kiri lagi, tahan, lalu geser mouse-nya ke sebelah kanan dan usahakan semirip mungkin. Oke, lepas mouse-nya. Lalu saya zoom in ya. Lalu ada titik warna putih. Kalian bisa tekan Alt atau Option pada MacBook. Lalu klik kiri dan geser untuk memilih ke arah yang diinginkan ya pen tool-nya. Kenapa? Kalau tidak, saya klik undo atau Ctrl Z, kalian akan mendapatkan seleksi yang tidak rapih ya. Tuh. Jadi usahakan pen tool ini arahnya tetap mengikuti gambar yang ingin kalian pilih. Oke. Klik lagi. Kita coba belajar ya. Klik. Tekan Alt.
klik lagi, klik kiri lagi, tahan, lalu geser ke sebelah kanan, lalu pencet lagi Alt, dan klik mouse kiri, lalu geser ke sebelah kiri atau gambar yang ingin kalian pilih, klik kiri pada mouse, gambar lengkung, lalu klik lagi. Klik kiri lagi, oke. Kurang lebih seperti ini ya prosesnya. Video ini akan saya percepat ya. Oke, sudah kembali ke titik awal. Lalu saya zoom out. Klik kanan, make selection. Dan feather radiusnya saya pilih ke 0 ya. Anti aliasnya dicentang. Klik OK. Oke, saya zoom in lagi. Bisa kalian lihat sudah ada garis semutnya. Dan saya pilihnya, maaf tidak terlalu rapi ya, karena ini video tutorial. Oke, lalu klik Ctrl J, jangan lupa layer yang dipilihnya gambar nanas, yang background copy. Klik J, lalu kita hide gambar sebelumnya. Nah, sangat, kalau dari jauh cukup rapi ya, tapi apabila di zoom in, maka kalian dapat melihat garis-garis yang mungkin kurang rapi ya. Tapi tidak apa-apa, karena tutorial kali ini saya ingin mengajarkan fungsi basic dari pen tool dulu. Gambar ini nanti bisa kalian pakai mungkin untuk membuat stiker atau di print atau sebagai dekorasi atau sebagai hiasan kartu ucapan atau apapun itu. Oke. Sekarang saya ingin ke gambar nomor 3. Oke, di menu layer kita coba copy background ya. Biar layer ini bisa menjadi gambar yang bisa diedit ya. Kalian juga sebenarnya bisa saja mengunlock ini dengan cara klik kiri. Nah, maka akan hilang ya locknya. Kalau kalian ingin melock background lagi, kalian bisa geser mouse-nya lalu ke sebelah sini dan ada gambar lock. Oh, klik saja. Oke. Kita kembali ke layer background copy. Dan kita mulai saja ya menggunakan pen tool. Saya mulai dari ujung bawah kanan, celana sebelah kanan, saya zoom in, dan kita mulai saja pen tool. Klik kiri, kita zoom in lagi, kita lakukan terus. Nah, maka pen tool ini bisa ya dibuat belok-belok dengan cara klik, lalu tahan, mouse-nya geser sebelah kanan atau kiri sesuai gambar yang diperlukan atau gambar yang ingin di-cutting. Oke, caranya sedikit-sedikit ya. Jadi kalau gambar yang memerlukan banyak belok, kalian akan menggunakan pen tool ini setahap atau sedikit demi sedikit ya. Klik kiri, lalu geser lagi, klik kiri, geser lagi ke atas gambarnya. Cukup detail ya. Gambar yang akan diseleksi. Nah, tapi saya berikan tips sedikit. Semakin kalian zoom gambar yang ingin kalian pilih, maka pasti akan semakin lama ya menyeleksinya karena pixel yang dipilihnya pun akan semakin sedikit. Sedangkan apabila kalian zoom out, kalian bisa memilih gambarnya dengan lebih cepat. Tetapi gambar yang kalian pilih pun belum tentu lebih detail ya.
Kalau kalian zoom in seperti ini, maka sudah pasti kalian akan lebih gampang atau lebih detail dalam menyeleksi atau memilih gambar yang ingin kalian pilih. Biasanya saya zoom out di bagian lekukan-lekukan yang cukup susah. Tetapi apabila gambarnya seperti di contoh yang pertama, gambar bangunan dan hanya memerlukan satu garis saja, maka saya akan zoom out sejauh mungkin. Kita sudah memasuki area rambut. Lanjutkan terus dan saya tahu ini tidak begitu detail, tapi tidak apa-apa ya. Oke, saya coba zoom out. Gambar ini nanti mungkin bisa kalian pelajari juga, akan saya taruh linknya. Dan apabila kalian sudah memotong gambar laki-laki ini, bisa kalian masukkan di sebuah banner atau poster ya, atau mungkin untuk iklan fashion atau untuk apapun itu. Oke, saya percepat ya. Untuk yang bagian lekukan seperti ini, selalu saya berikan tips atau saya arahkan untuk lebih di zoom in. Sedangkan untuk bagian tangan, karena ini merupakan garis yang lebih gampang dipilih, maka saya zoom out ya. Lalu klik tahan, maaf, klik kiri dan tahan. Klik kiri, tahan, dan oke. Kita cukup sampai di ujung dan finish, arahkan ke titik awal. Lalu kita klik kanan, make selection, dan saya akan pilih 1 pixel feather radiusnya ya. Oke, kita hide layer yang paling bawah. Lalu akan saya kasih contoh, kita berikan background solid color yang berwarna gelap. Maaf. Lalu di sini kalian sudah bisa melihat titik-titik garis ya, atau garis semut. Maka seleksinya ini, gambar yang kalian pilih akan sesuai titik semut. Oke. Lalu klik bagian di layar background copy, Ctrl J. Lalu saya akan berikan background, klik gambar yang seperti bulan, setengah bulan mungkin ya. Lalu klik solid color dan kalian akan mendapatkan background. Lalu hide background copy. Tentu saja gambarnya pasti warnanya tidak kurang bagus ya, atau kurang matching. Karena saya memberikan background berwarna hitam, tapi ini hanya untuk melihat detail garis yang kalian pilih saja. Kalian bisa melihat semakin kontras backgroundnya, maka kalian akan semakin bisa melihat apakah seleksi yang kalian pilih itu sudah detail atau belum. Oke, saya apabila kalau saya ganti warna backgroundnya menjadi warna putih, kalian tidak akan atau kalian tidak begitu terlihat ya hasil yang detail atau tidaknya. Ini salah satu tips saja. Oke. Ya, saya balikkan lagi ke warna hitam. Oke. Sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini berguna dan sekali lagi saya akan coba ulang dari awal. Apabila kalian hanya perlu memilih gambar yang bentuk bangunan lurus
atau memilih gambar yang garis lurus, hanya kalian tinggal menggunakan pen tool, klik kiri, lalu klik lagi kiri ke titik yang kalian inginkan, lalu klik kiri lagi, dan sampai ketemu di titik awal. Sedangkan di gambar kedua, yang apabila sudah ada bentuk lengkung, jangan lupa ya untuk klik kiri lalu tahan mouse-nya. Dan di gambar ketiga, apabila banyak lengkungan seperti di bagian lengan, eh, bagian saku celana, maka kalian akan perlu untuk men-zoom out gambar tersebut, lalu kalian pilih sedikit-sedikit ya. Dan tips untuk melihat apakah seleksi kalian sudah rapi atau belum, maka kalian cukup mengkontras atau mengganti warna background yang sangat kontras ya, atau berlawanan dari gambar yang kalian ingin. Saya kembalikan ke warna putih, oke. Ya, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini berguna ya untuk kalian. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di video selanjutnya.